Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Masya Allah. Semoga Allah berikan selalu kesehatan buat kita ya, karena keselamatan buat kita ya. Semoga Allah selalu berkah hidup kita agar kita selalu giat belajar dan menuntut ilmu ya. Semangat terus walaupun kondisi kita sedang tidak berada di sekolah ya, tetapi kita harus terus semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak bapak sekalian, jadi pada hari ini bapak sengaja mengirimkan video ini, yaitu tentang materi pendidikan agama Islam yang nanti anak-anak bapak sekalian bisa mendengar di rumah pada saat bapak memvideokan ini. Nanti setelah ini bapak akan mengirimkan kuis dan anak-anak bapak sekalian bisa menjawabnya. Jadi anak-anak bapak sekalian yang bapak sayangi, hari ini bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam tentang kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Anak-anak bapak yang bapak sayangi yang sedang berada di rumah, jadi Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah Nabi yang ke-13 setelah Nabi Ayub alaihissalam. Nama lengkap Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah Syuaib bin Yasjur bin Madian. Nah, jadi Nabi Syuaib alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madian. Nah, kaum Madian inilah beberapa segolongan bangsa Arab yang pada saat itu tinggal di daerah Madian. Jadi daerahnya itu terletak di daerah Ma'an, tepatnya di Syam. Ya, jadi anak bapak sekalian, mereka ini pada saat itu sangat jauh kepada Tuhan ya, orang-orang Madian ini. Nah, mereka juga menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka menyembah kuburan-kuburan nenek moyang mereka. Nah, karena mereka sangat jauh dari Tuhan ya, sehingga ajaran agama pun belum sampai kepada mereka ya. Jadi orang-orang Madian ini ya, kemungkaran kemaksiatan itu, tipu menipu udah biasa dilakukan orang-orang Madian ini, udah biasa di sana ya. Jadi anak-anak bapak sekalian, banyak kecurangan-kecurangan terjadi, penipuan yang terjadi pada saat itu oleh orang-orang Madian ya. Jadi penipuan itu udah biasa terjadi yang dilakukan oleh orang-orang Madian. Nah, oleh karena itu banyak kejadian misalnya tentang tangkaran atau timbangan ya, yaitu mereka saling tipu menipu sering dilakukan oleh orang itu ya. Contohnya ya, ada seorang petani ya kan, orang Madian ini tadi membeli gandum kepada seorang petani dengan harga murah ya. Tetapi ketika sampai di pasar ya, orang Madian ini menjual kepada pembeli tadi dengan harga yang sangat mahal. Jadi orang petani tadi mengalami kerugian ya, dan orang Madian ini ketika orang pembeli tadi membeli kepada dia mengalami keuntungan yang sangat besar karena dia menjual harga yang sangat tinggi. Jadi anak-anak bapak sekalian, nah ini yang tidak boleh. Jadi kita kalau berdagang itu keuntungannya jangan diambil terlalu besar karena dapat merugikan orang lain. Jadi anak-anak bapak sekalian, menurut takaran dan timbangan, misalnya mereka tipu menipu dalam hal timbangan, diputarnya lah tadi timbangan tadi yang tidak sesuai. Misalnya ada yang beli sekilo, tetapi mereka membuatnya setengah kilo, dan timbangan tadi ditaruh ke timbangan, tapi nyatanya memang benar sekilo. Karena apa? Karena takaran tadi sudah disetel oleh mereka. Ya, jadi penipuan itu sering terjadi oleh orang-orang Madian. Nah, jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam ya. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam ini ya adalah nabi utusan Allah yang sangat penyabar, ramah, cerdas ya, sehingga dia dijuluki Qatibu al-Anbiya ya, dengan dakwahnya yang sangat fasih dan sangat baik ya, Masya Allah, sehingga julukan itu melekat kepadanya. Apa tadi, siapa julukannya nak? Iya, Qatibu al-Anbiya. Jadi anak-anak bapak sekalian, dia mendakwahi orang-orang Madian tadi ya, dengan sangat semangat ya, si Nabi Syuaib alaihissalam ini tetapi sayangnya orang-orang yang tadi tidak mau mendengar dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Justru mereka mengejek-ngejek dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam ya. Justru dia mengejek-ngejek dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, melecehkan ya, mencemoohkan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam tadi ini ya, membuat Nabi Syuaib alaihissalam ini sebenarnya tidak marah ya, tetapi dia sudah menyampaikan apa
ya perintah Allah kepada dia, maka dia menyampaikannya kepada orang-orang Madian ini. Nah, sayangnya mereka tidak mendengar. Nah, justru mereka mengejek. Apa ejekannya? Wahai Syuaib alaihissalam, apakah salatmu mengajarkan kami untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang kami? Itulah kata mereka, tapi dengan nada mengejek. Nah, inilah yang tidak boleh. Kalau ada orang tua, ada guru yang menyampaikan perintah atau pelajaran, kita harus mendengar, ya, kita harus ikutin, ya, jangan kita lawan, jangan kita ejek, kita dengar, ya, kalaupun itu baik untuk kita resapi dan kita jalankan. Jadi anak-anak bapak sekalian, nah, apa yang terjadi pada saat itu kepada orang-orang Madian? Mereka tidak mau mendengarnya, ya, justru malah mencemoohkan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Nabi Syuaib alaihissalam ini dengan penuh kesabaran dia terus berdakwah kepada mereka, orang Madian ini tadi, walaupun tidak didengar, tetapi dia sudah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam ini melarang mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang mengurangi takaran dan timbangan, ya, harus jujur dan adil. Nah, tetapi apa yang terjadi kepada kaum Madian? Mereka justru mengancam dengan apa? Apabila engkau mengatakan lagi itu, wahai Syuaib, kami akan melemparimu dengan batu, kami akan mengusirmu dari Madian. Nah, itulah yang dikatakan oleh orang-orang Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, mendengar tantangan kaumnya tadi yang menandakan hati mereka telah tertutup, ya, akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu maka Nabi Syuaib alaihissalam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk meninggalkan kota Madian pada saat itu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa harus tinggalkan kota Madian? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang Madian ini tadi dengan apa? Dengan turunnya awan yang sangat gelap, petir dan gempa menghantam orang-orang Madian tadi ini, ya. Nah, mereka porak-poranda, hancurlah daerah Madian tadi ini bersama orang-orang Madian yang kafir ini tadi. Ya, justru orang yang beriman kepada Nabi Syuaib alaihissalam tadi ini selamat, ya, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian, ya, inilah kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam, ya, yang mana Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah Nabi Allah yang ke-13, ya, yang sangat semangat sekali untuk mendakwahi kaum Madian, tetapi sayangnya hanya separuh saja yang beriman. Jadi anak-anak bapak sekalian, demikianlah video singkat yang bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Dan anak-anak bapak terus semangat di rumah, insya Allah bapak akan terus mengirimkan video pendidikan agama Islam untuk minggu ke depan, ya. Nah, setelah ini kita ada kuis. Nah, anak-anak bapak bisa semangat untuk menjawabnya, ya. Dan teruslah jaga kesehatan, jangan tinggal wuduknya, jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa duhanya, jalankan terus apa yang dilakukan di sekolah, terapkan di rumah supaya orang tua kita bangga. Semangat nak, semangat, takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa bapak sampaikan. Bapak tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sayang kalian.